dan seterusnya kan. Anak-anak, nanti Bapak sebagai imam akan membaca waladhdallin. Kalian baca apa? Amin. Ayo kita latihan. Waladhdallin. Amin. Nah, gitu. Imam Bapak. Jangan amin. Saya lagi gitu. Latihan Pak, pernah di masjid ada latihan begitu? Nggak ada. Relax kan? Ngadapi masalah itu relax. Samakan dulu nih persepsinya. Kalau persepsi tidak sama, itu yang ada konflik. Salah satu faktor konflik itu ketidaksamaan persepsi. Nah, yang kedua, pengurusnya belum solid. Problem masjid kita, kepengurusannya belum solid. Kalau susunan pengurus itu ada berapa orang? Ada kali 30 ya. 30. Yang ngurusin masjid berapa orang? Tiga orang. Susunan pengurus 30, yang ngurusin masjid 3 orang. Itu namanya cuma 10%. Makanya jamaahnya juga 10%. Sehari-hari itu kan yang memakmurkan masjid itu nggak lebih dari 10% dari total daya tampung jamaah. Itu nggak lebih dari 10%. Jadi pengurusnya itu harus solid. 30 orang, 30 yang ngurusin masjid. Ini kadang-kadang ada pengurus masjid ngeluh kepada saya, Pak Ustaz, di sini kalau bikin pengajian susah ngumpulin orang. Saya tanya, emang pengurusnya ada berapa Pak? Ya kalau pengurus mah susunannya ada 30. Lah kalau 30 orang, 30-nya hadir, masa pengajian gak jalan 30 orang? 30 orang itu punya istri kan? Ajak istrinya. Jadi berapa? 60. Yang punya 2 ajak dua-duanya. Jadi berapa? Jadi pengurusnya harus solid. Di mana? Makanya orang tuh untuk dicantumkan jadi pengurus itu ditanya, Pak, Bapak mau nggak jadi pengurus? Mau. Bisanya apa? Sebagai apa? Jadi mau dan mampu. Mau dan mampu. Jangan mau tapi nggak mampu. Jangan mampu tapi nggak mau. Mau dan mampu. Pengurus yang solid. Partisipasi jamaah yang rendah. Ini problem masjid kita. Partisipasi jamaah yang rendah. Sedikit yang sholat berjamaah. Sholatnya itu kan 3 saf, 4 saf. Pengurus masa itu udah banyak. Padahal kalau di total sampai ke belakang, ke atas itu berapa saf? Tapi yang sholat jamaah 3 saf, 4 saf. Itu kalau maghrib. Kalau isya 2 saf. Biasanya isya sama subuh itu sama jamaahnya. Baik. Pengajian yang hadir tidak banyak. Itu juga. Itu tidak pernah didiskusikan, nggak pernah dicari sebabnya apa. Karena pengurus masjid itu terjebak pada rutinitas, rutin aja. Kegiatan itu yang penting ada daripada nggak ada. Jadi asal ada, nggak pernah dievaluasi. Ustadz juga nggak pernah dievaluasi.
Saya khutbah di masjid itu udah bertahun-tahun, nggak pernah ada masukan buat saya. Apakah khutbah saya waktunya kepanjangan? Apakah ada ayat yang salah? Dan nggak pernah ada masukan. Bahkan pengurus kadang-kadang nggak mau repot. Pak Ustadz, pokoknya selama Pak Ustadz masih ada umur, Pak Ustadz khutbah di sini tiap Jumat keempat bulan Januari. Begitu aja tuh ngomong. Jadi saya udah catat, udah dipatok. Suatu ketika saya lupa kalau dia pernah ngomong begitu, atau dia malah nggak ngomong. Tahu-tahu ngingetin aja, Pak Ustadz Jumat besok, Pak Ustadz ini jadwal Jumat. Kapan mintanya? Ini kan jadwal tahun lalu. Sama. Emang udah ngomong begitu? Belum. Belum ngomong. Dibilang sama jadwalnya. Ya, partisipasi jamaahnya rendah. Rendah juga partisipasi infaknya. Infak. Ngomong-ngomong di masjid Bapak, kalau Jumat itu infak dapat berapa sekarang? 500. Nah, 500. 400 habis. Bayar listriknya berapa? Andalan bot sih. Juta. Botnya berapa? Sama sih. Ini mudah menggajah. Masih mending Pak, Bapak dapat 500. Ada pengurus masjid saya tanya, infaknya kalau sebulan ini berapa di masjid? Sekarang ini defisit Pak Ustaz. Defisit. Masih untung ya masjid ini di bawah yayasan. Yayasan itu punya sekolah. Sekolah ada keuntungannya. Sehingga keuntungan sekolah masuk juga ke sini. Kalau nggak ada sekolah, saya tanya masjid pasar Tanah Abang, pengurusnya saya tanya, Pak, katanya pasar sepi sekarang. Iya Pak Ustaz, sepi, jauh menurun. Ada pengaruhnya dong terhadap masjid? Iya. Sekarang masjid kita infak itu berkurang 50% kalau di rata-rata. Ada pasar lain saya tanya, dulu kalau Jumat itu bisa 6 sampai 7 juta. Sekarang dapat 3 juta ini udah bagus. Alhamdulillah. Nah, ini kan harus dievaluasi. Ada berapa banyak sebenarnya kapasitas jamaah masjid kita? Ada berapa banyak? Misalnya 500. 500 itu yang berinfak kalau hari Jumat itu ada berapa orang? Nggak tahu kan? Bapak bilang 500.000, itu dari berapa orang 500.000? Yang dari 5 orang. Ya karena 100% 5.000 ya. Nah, maka kita perlu tahu 2.000. ini 500.000, 1 juta, 2 juta dari berapa orang? Cara tahunya gimana? Cara tahunya, Bapak kalau menghitung kotak infak itu jangan dihitung jumlahnya saja. Jangan dihitung jumlahnya saja, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Hitung berdasarkan pecahan mata uangnya. 100.000 kosong, 50.000 tidak ada, 20.000 3 lembar, Nah, itu dia. 10.000 20 lembar, 5.000 100 lembar gitu. 2.000 per banyak. 2.000 per banyak. Nah, kan dari situ bisa kita simpulkan total pecahan mata uangnya ternyata ada 200 lembar. Padahal jamaah kita 500.
Itu artinya jamaah kita yang berinfak maksimal 40%. 40%. Yang 300 itu pelit apa nggak punya duit? Wallah. Caranya begitu Pak. Formatnya ada di buku saya tuh. Panduan memakmurkan masjid itu ada contoh formatnya. Karena kalau ada uang 20.000 selembar itu dari berapa orang? Satu orang. Kan kecil kemungkinan. Saya nanya sama jamaah di sebelah, Pak, mau infak Pak? Mau. Berapa? 10.000. Sama dong sama saya. Cerita mau infak 10.000. Sini deh duit Bapak. Dia Pak, saya mau infak 10.000. Bapak kan 10.000. Saya nggak punya uang 10.000. Kalau di kota kan ada kembaliannya. Jadi uang Bapak dari saya nih, uang 20.000. Ada yang begitu? Tahu dah. Kayaknya ada. Nggak jadi Pak. Jadi partisipasi jamaah yang rendah. Bahkan saya prihatin, sholat Jumat saja partisipasi jamaah itu rendah. Sholat Jumat yang wajib. Kenapa? Datangnya pada telat. Datangnya pada telat. Saya naik mimbar, assalamualaikum. Itu kalau dilihat kasat mata, ini paling banyak baru 50%. Khutbah dimulai, masuk. Sampai khutbah selesai ada orang baru datang. Banyak. Khutbah selesai baru datang. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baru nyampe orang pakai motor. Udah nyampe, nggak langsung masuk ke tempat wudhu dulu. Udah di tempat wudhu, pengen kencing. Udah pengen kencing, antri. Masih ada yang antri, jam segitu. Tahun berapa itu saya pernah dengar di radio As-Syafi'iyah. Ustadz ceramah, terus ada tanya jawab. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau hari Jumat tayamum boleh enggak Pak Ustadz? Ustadznya heran, emang tuh masih kagak ada air. Pakai nanya tayamum boleh apa enggak? Bukan gak ada air Pak Ustadz. Masalahnya khutbah selesai, ini baru datang jamaah. Itu tempat wudhu antri, dia belum wudhu. Kalau nungguin antrian wudhu, bisa ketinggalan dia sholat Jumat. Makanya saya nanya, tayamum boleh apa enggak? Kebangetan. Dan memang ada saat di saya khutbah itu, saya ulur-ulur. Mestinya udah selesai, tapi masih saya perpanjang. Kenapa? Saya melihat orang masih banyak yang wudhu. Yang keempat, program yang tidak variatif atau tidak sesuai kebutuhan. Karena itu tadi pengurus nggak pernah nanya kepada jamaah kegiatan apa yang dibutuhkan oleh jamaah. Selama ini program mau-maunya pengurus. Apalagi nyari penceramah. Wah, kita mau ngadain maulid nih, siapa nih penceramahnya? Itu ketua nyari aja tuh penceramah. Gak pakai nanya-nanya lagi sama yang lain. Musyawarah. Cari penceramah. Kenapa? Ustadz itu yang dia minta. Karena Ustadz itu kalau ceramah lucu, enak ceramahnya lucu. Nah, sesudah dapat penceramah, dia tentukan waktunya, baru kemudian ngadain rapat. Kita mau ngadain rapat ini dalam rangka memperingati Maulid. Alhamdulillah, penceramahnya sudah saya cari, Ustadz A. Keren. Terus waktunya
Dulunya beliau misalnya hari Kamis malam Jumat tanggal sekian, maka sekarang kita bentuk panitianya untuk penyelenggaraan maulid. Itu yang diundang rapat kesel, ada yang kesel. Udah Pak, nggak usah bentuk-bentuk panitia, buat apa lagi? Penceramah udah dicari, waktu udah ditentukan, ya udah jalan aja. Pak jangan begitu dong, emang Bapak juga jangan begitu dong. Oh, jadi ribet. Kalau mau ngadain maulid dari nol, jangan setengah matang. Kita perlu ngadain maulid nggak? Perlu. Emang kenapa? Pakai nanya kenapa? Dari belum kita lahir maulid udah ada. Emang juga udah ada. Cuma untuk tahun ini perlunya apa? Ajak diskusi dulu. Pak, kita tentukan aja dulu temanya. Temanya apa? Saya memperhatikan kondisi keluarga di masyarakat kita ini banyak yang tidak bagus. Ada konflik suami istri, ada yang sudah pada bercerai, ada yang kesulitan ekonomi, dan seterusnya. Terus apa tema yang diusulkan? Tema yang diusulkan, saya mengusulkan dengan maulid kita teladani Rasulullah SAW dalam kehidupan keluarga. Bagaimana yang lain? Cocok? Cocok? Setuju? Baik, kita tentukan dulu temanya dengan maulid kita teladani Rasul dalam kehidupan keluarga. Siapa yang ceramah soal ini? Saya usul Pak Ustadz A. Emang kenapa? Ceramahnya lucu Pak. Kita bukan cari penceramah yang lucu, kita cari penceramah yang bisa membahas tema ini. Ada usul lain? Ustadz B kalau gitu. Kata yang jangan Pak, itu mau Ustadz B saya juga tahu. Ceramahnya sih bagus, tapi kan dia kawin cerai dulu. Dan temanya meneladani Nabi dalam kehidupan keluarga. Masa kawin cerai dulu? Nah, kalau itu siapa dong? Begitu. Jadi teratur, ada sistematika berpikir. Dulu saya bertamu ke rumah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Ketika saya masuk sudah ada tamu yang lagi nunggu juga. Kiai Rashid belum juga keluar. Yang ngobrol saya sama tamu, dari mana Pak? Saya dari Depok. Depoknya mana Pak? Kelapa Dua. Ada keperluan apa nih dengan Pak Kiai? Oh, mau ngundang acara apa? Kapan? Disebut waktunya. Selain Pak Kiai ini, siapa lagi yang diundang? Oh, banyak Pak. Tahun ini kita undang rencananya 13 mubalik. 13 mubalik. Bagaimana ceritanya tuh Pak? 13 mubalik bisa diundang. Kalau di masjid saya, yang undang penceramah itu diserahkan kepada jamaah. Siapa yang mau undang ustaz silakan lapor sama ketua. Segala sesuatunya ditanggung sama yang undang. Dijemput, dikasih parcel, dikasih amplop, dianterin ke rumahnya. Itu tanggung jawab yang undang. Tahun ini ada 13 orang yang daftar mau undang kembali. Oh, itu emang acaranya berapa jam? Ya biasa dari jam 9 sampai jam 12 sampai zuhur. Ada berjanji, ada sambutan-sambutan, ada baca Quran. Itu contoh. Ya, kalau model begitu namanya apa? Sistematika berpikir. Yang penting ada, rame daripada tak ada.
sehingga nggak ada terbentuk pemahaman yang baik dari peringatan Maulid itu Pak. Programnya apa Pak di masjid kita? Disusun dalam setahun. Sumber daya manusia yang kurang, SDM-nya kurang, masjid enggak punya tenaga yang terlatih untuk menangani kebersihan misalnya, sehingga banyak masjid nggak bersih, nggak standar, kebersihannya nggak standar, tempat wudhu, WC, kebersihannya nggak standar. Coba kalau kita datang ke gedung-gedung itu, kebersihannya standar. Iya, di mall, di rumah sakit. Kenapa di masjid nggak standar kebersihan? Ada pelatihan. Nah, saya pernah mampir ke suatu masjid di Tangerang. Saya mau sholat, kencing dulu. Itu ketika ke WC, saya lihat itu WC kotor, lubang WC-nya udah coklat kehitaman. Di situ ada sikat WC. Saya sikat itu. Habis saya sikat, saya siram. Tetap aja begitu. Warnanya. Itu berarti sudah berkerak. Kalau sudah berkerak begitu, itu harus pakai air keras. Kalau pakai air keras, keramik itu jadi rusak. Konsep itu jadi rusak. Banyak masih begitu. Pakai air keras. Ini kan kuning nih. Keramik ini udah kuning, kecoklatan. Biar supaya bersih, marbotnya itu nggak mau repot. Beli aja air keras, semprot. Memang bersih, tapi itu merusak keramik. Keramik itu terkelupas, nggak bercahaya, nggak mengkilat lagi, terkelupas. Kalau kayu itu udah nggak ada pernisnya, jadi nggak mengkilat. Coba perhatikan. Nanti ketika itu dindingnya kering, kelihatan tuh putih-putih. Nah itu contoh. Ini SDM. Itu baru urusan kebersihan. Belum muazzin, imam. Banyak juga masjid itu imamnya itu nggak standar bacaannya, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Pernah saya sholat di satu masjid, itu imam baca lagu mazan, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Dipanjang-panjangin ujungnya. Orang bubar, saya temui itu imam, Pak, bacaannya diperbaiki Pak. Emang ada yang salah? Iya. Tadi baca begitu tuh, mestinya wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Jangan lumazah. Oh, itu Pak. Iya. Itu contoh. Itu namanya SDM. Hari Jumat ada sholat Jumat. Esensi ibadah Jumat itu adalah khutbah. Esensi ibadah Jumat itu khutbah. Esensi ibadah sholat Idul Fitri, Idul Adha itu khutbah. Betapa pentingnya khutbah. Makanya besok itu tadi saya bilang mau bikin acara manajemen pengelolaan ibadah Jumat. Salah satunya dari aspek khutbah. SDM masjid harus ada namanya khotib. Tapi itu tadi saya bilang banyak masjid nggak punya khotib. Khotibnya diundang dari mana-mana.
Di Jakarta itu begitu. Bahkan kadang-kadang pengurus masjid tahu ada jamaahnya yang bisa khutbah, tapi dia nggak mau pakai. Kenapa dia nggak dipakai, Pak? Dia kan bisa khutbah. Gue udah tahu masa remajanya. Itu kan remaja. Seandainya dulu dia tidak baik di masa remaja, itu kan masa dulu. Kenapa mesti diingat-ingat sampai sekarang? Sekarang maju udah jadi ustaz, udah kemana-mana dia berkhutbah. Di kampung sendiri dia tidak berkhutbah. Kenapa? Pengurus masjidnya tidak mau menugaskan dia. Nah, minimal cadangan khotib itu harus ada. Lalu mekanisme kerja yang belum baik, pekerjaan tertumpu pada satu orang, dan dibagi-bagi itu pekerjaan. Kayak tadi itu mau ngadain maulid, belum apa-apa udah jadi penceramah, menentukan waktu, itu namanya tertumpu pada satu orang. Orang tersinggung. Kenapa? Nggak ada proses pelibatan. Mestinya ada pelibatan. Maka ada buku saya, itu judulnya Melayani Jamaah Masjid. Nah, di situ ada tema tentang pelibatan jamaah masjid. Jamaah masjid itu dilibatkan, dipakai. Orang Jawa bilang wongke, diorangin. Kalau nggak dipakai nggak dianggap orang. Ini Bapak Abdul Hakim, dia tamatan aliyah, baca Qurannya baik. Kenapa nggak diminta jadi guru ngaji? Bimbing jamaah yang belum bisa baca Quran. Itu namanya melibatkan. Ini anak muda bisa jadi MC. Kalau hari Jumat kenapa nggak ditugaskan menyampaikan pengumuman? Kapan dia bisa tuh menyampaikan pengumuman? Jangan pengumuman orangnya diam dulu. Tiap Jumat dia orangnya. Jamaah aku sampai ada yang ngomong apa? Ya dulu yang ngomongin udah bosan dan mukanya. Sampai ada tuh saya khutbah di satu masjid, itu yang ngomongin memang dia terus sampai dia hafal, jadi dia nggak bawa teks, sampai promol pada Jumat yang lalu disebut angkanya, itu dia nggak pakai teks. Baik, rasa memiliki terhadap masjid yang masih rendah. Orang tidak ada rasa memilikinya. Itu mau bukan pengurus biar aja. Gitu. Itu bukan urusan gua. Pengurus. Itu namanya rasa memilikinya rendah. Fasilitas dan dana yang belum memadai. Masjid tidak punya cukup fasilitas, tidak punya cukup dana. Saldo. Ya, memang ada masjid yang saldonya besar. Angka doang. Karena dia tidak tahu mau diapain. Ini duit mau diapain? Dia nggak tahu. Maka saya merumuskan masjid itu duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Duitnya harus banyak, saldonya jangan banyak-banyak. Ada pengurus masjid, kalau pengajian ustadznya nggak datang, mesti kan cari pengganti. Kalau ustadz nggak datang, padahal masih ada antisipasi waktu untuk mencari ustadz. Nah, sekarang kan tinggal telepon, tinggal WA. Tapi dia malah senang kalau ustadz nggak datang.
Kok seneng? Karena kalau ustaz gak datang itu jadi gak ngeluarin duit. Iya. Kalau dulu sekolah ustaznya gurunya gak datang, itu murid seneng. Jam kosong gitu, murid seneng. Sekarang di masjid guru gak datang, pengurus yang seneng. Karena dia gak ngeluarin duit, ada penghematan. Yang ke-9, belum terjalinnya kerjasama antar masjid. Belum terjalin kerjasama antar masjid. Masjid itu jalan sendiri. Tidak ada komunikasi antar pengurus masjid yang satu dengan yang lain. Ini sebenarnya momentum yang bagus. Bapak sekelurahan ini. Ya. Yang lain. Ada yang lain. Yang di luar kelurahan ini mana? Dari mana? Jakarta. Bagusan. Hah? Bagusan. Kebagusan. Kebangunan bagus ya, kebagusan. Mana Pak? Yang bukan Pelang Mampang. Setia Budi. Setia Budi. Biasanya mana? Dan Bang. Baik. Jadi DMI Sampai gereja. Iya. bagusnya memfasilitasi dengan mengumpulkan pengurus masjid sekelurahan, paling tidak sekelurahan. Tanya, Pak, problem di masjid Bapak apa yang dirasakan? Gitu. Kumpulin itu problem-problem yang ada di masjid. Rata-rata urusan kebersihan, marbot, itu kan begitu tuh cara kerjanya. Ya kalau begitu bikin pelatihan cleaning service, Bersihan. pelatihan bagaimana membersihkan bangunan. Ada stainless, ada kaca, ada kayu, ada marmer, ada keramik. Itu bagaimana cara membersihinnya? Itu beda-beda, ada ilmunya. Bikin pelatihan itu. Itu contoh. Kita rata-rata nggak punya khotib cadangan, misalnya. Kalau begitu kita bikin pelatihan khotib. Setiap masjid harus punya khotib cadangan minimal. Ini nanti terjalin kerjasama antar masjid. Lanjut. Nah, kalau 9 problematikanya, ya 9 juga langkah memakmurkan masjid. Solusinya ada 9. Pertama, menyamakan persepsi. Cara menyamakan persepsi bagaimana? Pembekalan. Jadi pengurus itu harus ada pembekalan. 30 orang pengurus itu harus mengikuti pembekalan biar supaya punya pemahaman, ada pemahaman yang sama. Baca buku, saya nulis 10 buku, belum buku-buku yang ditulis oleh ustadz-ustadz lain berdasarkan pengalaman, berdasarkan keilmuan mengelola masjid. Baca buku, diskusi, raker, seminar, dengerin, nonton bareng ceramah tentang manajemen masjid. Saya sebarin itu video-video pendek yang berkaitan dengan manajemen masjid di media sosial. Di YouTube juga ada, di TikTok, di Facebook, di WA group. Begitu dalam rangka menyamakan persepsi. Yang kedua, konsolidasi pengurus. Pengurusnya harus solid, maka konsolidasi.
Bagaimana konsolidasi itu? Pertama, susun dulu struktur kepengurusan. Saya yakin semua masjid sudah menyusun struktur kepengurusan. Ada ketua, ada wakil sekretaris, wakil bendahara, wakil, dan ada seksi-seksi. Tapi jangan cuma struktur, uraikan pekerjaan struktur itu. Uraikan pekerjaannya. Ini kadang-kadang tidak diuraikan pekerjaannya. Orang disuruh menafsirkan sendiri-sendiri. Makanya ada yang bingung, Pak, Bapak, kalau nggak salah di masjid wakil ketua ya? Iya, saya wakil ketua. Oh, kayaknya Bapak nggak aktif dan ya kan ketuanya aktif. Apa yang mau saya kerjakan, orang ketuanya aktif, saya kan wakil. Ada yang gitu? Ada. Itu namanya wakil ketua bingung. Kenapa tidak diuraikan pekerjaannya? Jadi diuraikan pekerjaannya. Tugas tanggung jawabnya wakil ketua apa? Mewakili memang salah satu tugas wakil ketua, tapi bukan satu-satunya. Wakil sekretaris bingung juga, wakil bendahara bingung juga, yang wakil-wakil suka bingung. Dari rakyat. Nah, seksi apa? Uraikan pekerjaannya. Begitu seterusnya. Jadi itu namanya konsolidasi pengurus. Struktur, uraikan pekerjaannya, lalu tempatkan orangnya yang cocok. Misalnya seksi peribadatan, siapa? Bapak Muhammad Anwar. Saya usul, Pak, jangan Pak Muhammad Anwar. Emang kenapa? Dia kan orang kerja kantoran, ada jam kantornya, masa seksi peribadatan? Nah, kalau hari Jumat kan dia mesti ada di sini. Jangan yang kerja kantoran, yang terikat dengan waktu. Siapa kalau begitu? Muhammad Soleh aja. Emang kenapa? Muhammad Soleh kan dia dagang, punya warung di rumah. Ibadahnya juga bagus, pengetahuannya juga ada. Sehingga dia kalau hari Jumat ada di sini. Benar juga ya, nah gitu. Bukannya Pak Muhammad Anwar nggak bisa, waktunya dia nggak bisa. Itu contoh, Pak. Itu namanya konsolidasi. Tempatkan orangnya yang mau, yang mampu, yang cocok. Konsolidasi jamaah. Jamaah harus dikonsolidasi oleh pengurus masjid. Mulai dari mendata. Jamaah kita tidak apa, cuma kan belum nih. Jamaah kita belum didata. Padahal kan sekarang mendata gampang ya, pakai Google Form. Kalau Bapak nggak bisa ya yang mudah-mudah mungkin ngerti. Google Form, orang isi, kasih daftar pertanyaan. Apa yang kita ingin tahu? Misalnya apa? Kemampuan. Jadi jangan cuma nama, alamat, tempat tanggal lahir. Kemampuan baca Quran. A. Tidak kenal huruf. B. Terkata-kata. C. Bisa tanpa tajwid. D. Mahir. Misalnya begitu. Nanti kita kalkulasi, oh ternyata jamaah kita ini ada 500, yang 200 masih buta huruf Al-Quran. Nanti dari situ perumusan program kita kalau begitu pemberantasan buta huruf Al-Quran buat yang 200 itu. Begitu, Pak.
Ini kadang-kadang jamaahnya buta dulu, programnya belajar tajwid. Bagaimana cerita? Nggak nyambung. Iya. Nah, kalau belajar tajwid, Iya. gurunya bilang apa? Ini nun mati, Ketemu wow. ketemu jim, buku bacanya. Wah. Heran tuh yang ikut Pak Ustadz, itu kok si Nun udah mati masih bisa ketemu. Pakai itu hukum lagi. Jadi rumuskan program sesuai dengan keadaan jamaah, sesuai dengan kebutuhan jamaah. Jadi dikasih angket. Diangket atau diajak ngomong. Kalau nggak ngisi angket diajak ngomong. Pak, ngomong bapak udah bisa baca Quran. Guru baca Quran, saya pernah guru baca belum? Cetak. Belum pernah guru. Ada siapa lagi Pak? Mungkin bapak udah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Siapa lagi yang belum bisa pernah guru? Oh banyak Pak. Pak Anu. Kalau itu bagaimana kalau kita bikin program belajar ikro deh, Mengenal huruf. belajar ikro boleh Pak. Emang itu yang saya tidak mau dulu. Enggak, soalnya. Jadi belum kenal huruf di masjid pengajian kita kuning. Ya bukannya nggak bagus sih, bagus kita kuning. Cuma kalau yang jamaahnya nggak kenal huruf bagaimana ceritanya kalau kita kuning? Kira-kira begitu Pak. Perbaiki mekanisme kerja, jangan tertumpu pada satu orang, jangan ada kerancuan dalam kerja. Ini kadang-kadang rancu. Saya dihubungi oleh pimpinan di masjid itu, minta jadwal khutbah dia. Ya, saya catat. Dan biasanya hari Rabu, hari Kamis itu sudah ada konfirmasi ulang. Ini kok belum juga ada konfirmasi ulang? Karena udah kecatat ya sudah, saya datang ke masjid itu. Loh, kok Pak Ustadz datang? Emang bukan jadwal saya? Coba lihat daftar tuh kan? Iya, bukan Ustaz, hanya ini Ustaz Yahya. Oh begitu, sudah nggak apa-apa. Saya sholat Jumat di sini aja. Dari khutbah, udah lama saya nggak dari khutbah. Khutbah terus dia. Kira-kira setengah 12, Ustaz Yahya itu datang. Dia lihat dari pintu belakang itu. Saya udah duduk di depan. Dia nanya sama marbot itu. Lu siapa? Itu Ustaz Yahya. Iya. Salah. Oh. Ya kalau gitu dia aja yang khutbah. Oh begitu Pak Ustaz? Iya. Itu marbot temen saya. Pak Ustaz, Ustaz Yahya berdatang. Katanya Pak Ustaz aja yang khutbah. Ya jangan, ini kan dia lagi. Balik lagi. Pak Ustaz Yahya, Pak Ustaz aja katanya. Ini kan jauh kerja dulu Pak Ustaz. Enggak, saya enak. Saya enak, dia aja. Balik lagi. Bolak-balik. Ya sudah, akhirnya kan saya khutbah. Selesai sholat Jumat, ngobrol-ngobrol, ada minuman, ada kue. Saya nanya, ini bagaimana ceritanya? Kok bisa bentrok begini? Pak Ustadz dihubungi sama bapak itu ya? Iya. Iya, beliau kan pembina. Beliau pembina di sini, pimpinan. Beliau menghubungi Ustadz, tapi nggak ngomong-ngomong ke kita pengurus pelaksana. Akhirnya jadi begini nih, Ustadz dua datang. Ini baru sekali ini. Ini udah yang ketiga nih. Udah yang ketiga. Itu namanya mekanisme kerja. Tumbuhkan rasa memiliki terhadap masjid. Kalau orang susah dibantu,
orang punya problem dibantu, itu kan nanti ada rasa memilikinya. Orang tidak kenal huruf lalu dibimbing sampai bisa baca Quran, itu kan nanti ada rasa memilikinya terhadap masjid. Begitu. Lalu melengkapi fasilitas masjid. Masjid harus punya apa? Itu dilengkapi. Ada yang mau belajar Iqra, cuma umurnya udah 65 tahun. Malu dia, udah setua ini baru Iqra, kalah sama cucu malah. Nah, yang model begini difasilitasi, ada ruangan khusus, jangan kelihatan orang, dia malu. Masih untung dia masih mau belajar. Ada kata terlambat. Jangan belajarnya di tempat sholat kayak begini. Ba, Minder. ba, ada yang masuk. Jadi ya tua-tua baru bahasa Iqra. Ya Allah, udah setua ini baru bahasa Iqra. Ada belajar. Kalau saya yang dengar tuh komentar begitu, saya bilang ke dia, biarin Pak, dia baru bahasa Iqra sekarang. Dulu waktu dia kecil itu gak ada buku Iqra. Benar kan? Waktu dia kecil gak ada buku Iqra, makanya baru sekarang. Ada Al-Fatah. Dulu Al-Bimbut, Ban-Bimbut. Fasilitas menggalang pendanaan masjid. Masjid itu butuh dana. Karena masjid butuh dana, maka harus ada upaya mencari dana, mendapatkan dana. Jamaah kita itu masih mau berinfak, cuma kepercayaan terhadap pengurus masjid itu kadang-kadang masih rendah. Keudon. Iya. Apalagi hari Jumat diumumkan saldo Jumat yang lalu 200 juta. Masya Allah. Begitu. Betul lagi. Orang jadi malas tuh berinfak. 100 juta. Itu aja 200 juta belum dipakai, ngapain infak banyak-banyak? Betul. Kalau logikanya begitu ya. Iya. Makanya itu Pak, di Balikpapan, Kalimantan Timur, saya mengisi acara kayak begini. Lalu masjid itu dikelola dengan baik. Setelah itu saya dapat informasi, Pak Ustadz, setelah masjid kita kelola dengan baik, yang semula sepekan dana itu masuk 5 juta, sebulan berarti 20 juta, sekarang sepekan 20 juta, jadi sebulan 80 juta. 2 tahun yang lalu saya diundang lagi dalam acara Milad masjid itu yang ke-15. Saya isi materi lagi soal masjid. Itu dalam sambutannya si ketua masjid itu mengatakan masjid dulu cuma 5 juta sebulan. Setelah kita kelola dengan baik jadi 80 juta sebulan. Sekarang 300 juta sebulan. Masya Allah. 300 juta sebulan. Tapi kita ingin dana ini manfaatnya banyak, tidak hanya di masjid ini, sehingga kita bantu kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Saldonya tetap harus di bawah 10 juta. Saldonya di bawah 10 juta. Itu contoh. Imam dikasih honor di atas UMR. Cakep.
Mantap. marbot to MR. Begitu. Semangat itu kerja. Ya, nggak usah perbandingan Masjidil Haram. Iya. Katanya sih Masjidil Haram itu 50.000 real begitu ya. Jadi kalau real 4.000 itu berarti 200 juta. Imam Masjidil Haram itu gajinya 200 juta. Karena kalau mimpin sholat itu nggak pernah lupa. Karena udah nggak ada yang dipikirin. Iya. Yang dipikirin. Iya. Kalau imam kita banyak pikirannya. Banyak yang dipikirin. Iya. Apa kata lupa dulu? Kuliah nggak ketemu. Mimpin sholat lupa dulu bacanya. Saya aja Nah, ya ini soal dana. Pengurus harus kreatif. Pakai teknologi sekarang. Ada kiris, rekening bank. Kasih tahu jamaah. Itu Pak, masjid kita listriknya pakai token. Misalnya pakai token. Itu siapa yang tahu nomor ID pelanggannya? ID. Wah. Siapa yang tahu? Yang suka bayar. Yang suka bayar. Bendahara doang yang tahu. Kalau dia bayar, mestinya Pak, ID pelanggan itu ditulis dengan angka yang besar, lalu di print, dilaminating, ditempel di bawah meteran. Orang kan sekarang duitnya di HP. Iya. Oh, nomor rekeningnya, nomor ID pelanggan Mas ini. Saya mau pipa listrik. Nah, gitu. Atau yang biasa tetap ada nomor ID pelanggannya. Oh, dibayar. Saya kan tahu ada orang bayar. Saya bayarin ya. Bayarin. Ketika bendahara mau bayar, ada keterangan sudah dibayar. Sudah dilunasi. Siapa yang bayar? Gak penting siapa yang bayar, yang penting udah kebayar. Iya. Jangan disusul. Siapa tahu ada di antara jamaah yang mau bayarin listrik, kasih tahu ID pelanggannya. Itu contoh. Itu juga namanya pendanaan. Terakhir, menjalin kerjasama antar masjid. Itu tadi. Apa problem kita? Lakukan dengan kerjasama. Kerjasama apa? Sumber daya manusia. Pak, di masjid Bapak ada khotib? Ada dari mana-mana. Kalau begitu, ini kita juga punya nih khotib di sini. Jamaah kita bisa jadi khotib. Ada beberapa orang. Dijadwalin aja di situ Pak. Kerjasama. Di masjid saya juga ada beberapa orang. Kalau begitu saya jadwalin di sini. Jadi masjid sini punya khotib, khutbah di sana. Masjid sana punya khotib, khutbah di sini. Itu penting, pengalaman lapangan namanya. Pengalaman mimbar, dari mimbar ke mimbar. Karena seorang khotib itu butuh kalau bahasa pilot jam terbang. Gimana kan? Bukan pilot. Butuh pengalaman dari mimbar ke mimbar. Pak, di masjid Bapak yang mengurus mayat ada? Nggak ada. Terus selama ini kalau ada orang meninggal yang ngurus mayat siapa? Mudah. Yang kita cari aja dari mana? Nah, kalau begitu di masjid saya ini ada 3 orang yang sudah bisa mengurus mayat. Sertifikat. Begitu. Itu namanya sumber daya manusia. Antar masjid. Ya, kerjasama antar masjid, pelatihan, dan seterusnya. Termasuk dana, kerjasama dari sisi dana. Masjid kaya bantu masjid miskin. Jangan yang satu minus, yang satu saldonya 200 juta. Yang namanya ngasih dana, bantuan dana, itu tidak selalu ngasih duit. Enggak selalu berupa ngasih duit. Bisa aja
dalam bentuk menyelenggarakan pelatihan. Pelatihan itu kan pakai biaya. Dari masjid-masjid silahkan kirim utusan gratis, didanai dari masjid itu. Itu contoh. Jadi banyak bentuk kerjasama yang bisa dikembangkan antar masjid. Baik, saya sisakan waktu buat yang mau menanggapi, yang mau bertanya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Yang pertama, terima kasih sudah kami diberikan ilmu yang begitu banyak. Yang kedua, memang kendala yang dihadapi di kita rata-rata itu memang sumber daya manusia yang memang SDM-nya. Banyak yang tidak mau Pak jadi pengurus musola atau masjid gitu. Kalaupun yang mampu tidak mau gitu. Kadang-kadang yang mau tidak mampu. Jadi hanya sekedar mampu, kayak mau saja. Oleh karena itu barangkali melalui yang hadir ini perlu dibentuk forum komunikasi DKM untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Terutama yang di saya ini ada imam. Imam sudah kita bentuk di musola ada 5 gitu, tapi masih ada yang barangkali kurang begitu pas. Tapi kan kalau kita yang menyampaikan kan tidak, jadi harus ada pelatihan. Kemudian juga pemandian jenazah, imam ada pelatihan. Jadi pengen nanti di antara yang hadir ini membentuk forum komunikasi, kita bisa membiayai bersama-sama. Kalau kita panggil sendiri, karena kami musola itu mohon barangkali tidak mampu mendanai. Tapi kalau kita bersama-sama, Ya. barangkali perlu dibentuk yang hadir. Ya. Kalau forumnya kan sudah ada Dewan Masjid, DMI. Tinggal DMI bekerja sama dengan masjid-masjid untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Siap. Dananya ditanggung bersama karena DMI juga nggak punya dana yang memadai. Bikin kegiatan, dananya dari kas masjid. Ya. Atau ada masjid yang kasnya banyak, itu membantu membiayai. Nah begitu. Tolong juga Pak ini Pak diberikan informasi kami. Ini kadang-kadang kami mengadakan Isra Mi'raj, Maulid, itu kekurangan narasumber siapa yang kita akan undang. Jadi mohon nanti TKM ini menulis penceramah-penceramah dengan alamat, jadi nanti kami bisa mencari referensi kalau misalnya mengadakan pembahasan-pembahasan seperti yang ini gitu. Ya. Di masyarakat kita itu kan ada lembaga-lembaga dakwah. Saya misalnya punya lembaga dakwah namanya Faiqul Ummah. Ada kita Forum Balik, ada Dewan Dakwah, ada IKADI, Ikatan Dai Indonesia, ada Muhammadiyah. Itu masing-masing ada Forum Baliknya, ada MU dan sebagainya. Ada juga yang sifatnya personal. Maka pengurus masjid memang harus mengenal ustadz. Ustadz juga dikenal oleh pengurus masjid. Tentu nanti diseleksi sendiri. Enggak semuanya ustadz cocok buat jamaah kita. Ada ustadz yang melucu melulu, aman. Melucu mah kayak bumbu bagi masakan. Namanya bumbu nggak boleh banyak, nggak boleh kebanyakan. Atau orang Betawi nyelak. Ini mau ceramah, dakwah atau mau ngelawak? Maka sebagai pengurus jadi bagus. Kalau ada acara di tempat lain, di masjid lain, pengurus itu hadir. Dia lihat. Tapi sekarang kan sudah banyak di YouTube. Ada ustadz di YouTube. Tinggal dipilih. Gak selalu yang di TV. Di YouTube juga banyak. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Berkenaan dengan manajemen SDM khotib misalnya. Kadang-kadang kita di masjid itu misalnya dalam sebulan itu misalnya kebanyakan khotib itu kadang-kadang berulang-ulang, pasti pelatihnya orang yang berubah.
kalimat disampaikan lagi di cuma dirubah-rubah kalimat-kalimatnya aja. Memang artinya beda gitu. Iya. Ini gimana cara memanagenya biar istilahnya itu berkesinambungan lah materinya itu. Ya. Bapak sebagai pengurus menentukan tema-tema. Pak Ustadz, bulan yang akan datang Pak Ustadz khutbah di masjid saya Jumat pertama, ya temanya ini Pak Ustadz. Wah, jangan tema itu. Yang kalau Ustadz punya tema boleh. Ustadz temanya apa? Ciri orang takwa. Itu udah dibahas. Kalau ciri orang takwa, makanya kami tentukan temanya. Saya sebagai khotib, saya itu senang kalau masjid itu menentukan tema, meskipun itu tema baru. Saya belum punya tema itu, tapi kan itu mendorong saya untuk mengkaji, ya supaya saya bisa merumuskan tema ini. Ternyata asik juga disampaikan, kan saya bisa sampaikan lagi di tempat lain. Nah, kalau khotib nggak mau ditentukan tema, maunya tema dari dia juga, padahal itu sudah disampaikan, ya sudah, jangan khutbah di tempat saya kalau begitu. Kalau di tempat saya ada tema, harus tegas sedikit Pak sama khotib, nggak apa-apa. Kalau nggak mau diatur temanya, jangan khutbah di sini. Karena mereka yang punya power ya. Iya, Seleksi. banyak pengurus masjid menyampaikan keluhan begitu. Kalau ditentukan temanya, ustaznya pada nggak mau, Pak Ustaz. Ya kalau dia nggak mau, ya jangan khutbah di sini. Khutbah di sini ada temanya. Begitu. Bikin perjanjian dengan khotib. Dari jauh-jauh hari udah kasih tahu temanya. Kalau ternyata dia bahas tema yang tidak sesuai, itu catatan buruk buat si khotib. Khotibnya jelek. Tahun depan nggak dijadwal lagi. Begitu aja Pak. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Berkaitan dengan pendanaan jadi kemudian setiap ketika musalah pasti ada perbedaan. Langsung dikirim aja. Masalahnya beberapa tahun yang lalu kita bisa menggalang dana sekian, tapi kemudian belakangan pada mundur dan yang baru datang sehingga menyebabkan ya pas-pasan. Langkah apa yang kira-kira bisa mengembalikan orang untuk bisa berinfak Ya, dan masjid itu? bikin program namanya S3. Apa itu S3? Sedekah 1000 sehari. S3. S3, sedekah 1000 sehari. Ini botol bisa dijadikan tempatnya, dikasih stiker dari masjid, kaleng kayak apa gitu. Terus S3. titip ke ibu-ibu, Bu bisa nggak Bu? Sehari 1000 masukin ke sini. Bisa. Anak saya jajan 5.000 kalau cukup. Nah, 1000 sehari. Satu rumah itu dapat 30.000 Ada 200 sebulan. 30.000. Ini se-RW masih jamaahnya 500 rumah. 500 kali 30.000 jadi berapa tuh? 15 juta. 15 juta. Dari ituan doang tuh udah berarti 15 juta. jadi 1000. Ngomongnya mah enak Pak Ustaz. Teori. Karena ngomongnya enak saya ngomongin. Yang repot kan kalau ngomongin aja udah gak enak. Tapi itu saya pernah nyoba Ustaz. Nah, Saya beli kencreng, iya. kaleng gitu ya.
sejumlah 200 kalau nggak salah terus keluarga. Saya bilang ini sisa belanja sayuran 1.000 2.000 karena saya mau beli karpet nih seharga 1 juta 1 meter mau 1 juta gitu. Kesebaran diambil setiap bulan, saya ambil. Alhamdulillah dalam waktu cuma 5 atau 6 bulan. Ada lagi yang malah yang mengasih sampai sekian juta gitu. Kebeli itu dengan cara canceling itu. Tapi sekarang saya hentikan karena apa? Karena rencana saya hanya untuk membeli karpet. Nanti mereka ngomong lagi yang lain. Jadi saya hentikan, itu sudah sekian. Itu berhasil dengan cara itu disebar. Cancelingnya beli di YouTube. Ya udah, bukan di YouTube dong. Berarti sudah teruji kan? Bunyi ya. Sudah teruji, bukan ngomong doang. Ada yang satu kali 5.000, 10.000, ada yang 20. Sekarang bapak terusin lagi. Yang namanya memakmurkan masjid itu kan terus-terus aja kan. Bisa. Continue. Buat pemeliharaan masjid, buat listrik, buat kegiatan-kegiatan, guru ngaji, TPA. Saya listrik, saya pelur Pak, siapa yang mau berinfak untuk listrik tiap bulan dapat 12 orang. Saya bilang ini yang membayarkan dia saya tinggal calling gitu. Alhamdulillah juga itu namanya lelang amal. Lelang amal. Jadi bapak bisa Donatur tetap. lelang amal. Misalnya begini, kita ini ada pengajian. Seandainya pengajian seminggu sekali, ustadznya kita kasih honor berapa? Siapa yang mau ngasih honor ustadz? Dilelang aja. Setahun itu cuma 40 kali pengajian karena ada libur Ramadan, libur Lebaran. Jadi kira-kira setahun 40 kali kita ngasih honor. Kebiasaan kita di sini ya beda kan, masih itu honornya. Oh, siapa yang mau silakan. Sehingga itu sudah ketutup. Jangan pengurus masjid itu kayak tadi, ustadznya nggak datang dia senang. Hemat. Ini uangnya udah ada buat guru. Nanti buat apa lagi? Nah, ada orang bertanya, itu masih cukup kalian katanya 0 rupiah saldonya. Ya jangan dipahami 0 rupiahnya, tapi bagaimana prosesnya. Di Jogokarian itu ada namanya jamaah mandiri. Jamaah mandiri itu jamaah menjadi mandiri dengan infak, karena dia di masjid itu menggunakan sarana listrik, air dan seterusnya. Sehingga untuk berbagai macam aktivitas masjid sudah ada dananya dari jamaah yang rutin berinfak. Donatur tetap. Ya, sumber dana itu dari jamaah. Yang kedua itu dari usaha, dari bisnis, usaha masjid. Wakapan publik. Ada penginapan, ada kafe dan seterusnya. Ada usaha. Ya. Nah yang ini yang dinolkan ini yang dari jamaah. Habis nggak apa-apa, dari sini ada lagi nanti. Kalau kita kan satu saja dari sini. Habis nggak ada lagi. Pengen itu Jogokarian habis. Nah, kalau Jogokarian habis nggak apa-apa. Berikutnya sudah ada lagi dari jamaah juga. Itu teknis. Nol. Saldo. Baik, silakan berikutnya Pak. Terima kasih. Ini berhubungan dengan fungsi masjid. Ya. Di masjid saya di sana itu ada problematik, yaitu dalam tiap hari suka ada yang tidur malam sampai di masjid. Nah kita mau negor supaya jangan tidur di situ agak susah ya gitu. Nah ini kembali saya tanyakan mengenai fungsi masjid ini, apakah dibolehkan karena sarana tidak terdapat di situ. Ya. Etikam Pak. Ya itu. Ya. Kalau istiqam bagus. Ini tidur. Kita mau marahin kan kita melayani umat ya. Nggak bisa juga. Nah kalau kita biarkan malah ada kejadian waktu itu kotak amal hilang, ada yang tidur di situ. Jadi kita agak sedikit
sedikit sudon kepada mereka. Baik. Begitu Ustaz. Kotak amal hilang nggak apa-apa, asal duitnya jangan hilang. Didong-dong. Bagaimana bisa kotak amalnya hilang, duitnya nggak hilang? Karena duitnya diambil oleh pengurus masjid tiap hari. Tiap hari itu duit diambil Pak oleh pengurus, catat, simpan di tempat yang aman, sehingga tuh kotak dalam keadaan kosong. Gak memancing orang ya. Iya, ini kotak terbuat dari kaca. Kelihatan jauh. Kelihatan duitnya udah Ucapan numpuk. ngiler orang. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Pengurus ngambilnya sebulan sekali. Didong-dong. Tiap tanggal 30. Ini dulu yang kemarin 28. Udah tahu strateginya. Ada pertanyaan begitu Pak, orang tidur di masjid. Gak apa-apa tidur di masjid, difasilitasi. Tadi. Difasilitasi. Saya jadi pembina di Masjid Raya Al-Insan di Padang Senayan itu. Adik Kuncor. Itu kita gelar karpet di teras masjid buat istirahat di sini. Silakan. Sehingga nggak ada orang tidur di dalam ini. Tidur di situ di serambi Di teras. teras. Nah, difasilitasi. Kasih makan juga Ustaz. Nah, Cakep. kalau mau makan ada kantin. Kayak Ada kantin di masjid itu. Iya. Orang ada nasi macam-macam gitu kan. Mau ngopi juga ada. Ada kantin. Nah, Pecel lele doang. maka kalau pengurus masjid memfasilitasi, jangan sekedar orang tidur, numpang tidur. Waktunya sholat, bangunin. Iya. Bangunin sholat. Kabur kan. Nah, kalau dia kabur kan besok dia balik lagi. Jangan kasih. Ajak ngomong, bukan gak dikasih. Tangkur. Pak, Bapak ini kalau kesini mau ngapain? Mau tidur. Emang ini tempat apa? Tempat sholat. Kenapa Bapak tidur doang? Bukannya nggak boleh tidur di sini Pak. Bapak kesini mestinya niatnya nomor satu mau sholat. Ngobrol Pak. Ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Itu kan dakwah. Cuma kita ini merasa gak punya waktu buat ngobrol. Merasa gak punya waktu, padahal waktu banyak. Jadi niatkan tidur untuk menunggu waktu sholat. Nah, mau sholat subuh, tidur di masjid silakan. Jaga kebersihannya, karpetnya khusus, jangan karpet orang sholat. Kasih bantal. Terus jamaah itu Jam 12 ngantuk banget. diingatkan terus. Cuma kita kan bosan ngantuk. Ada masjid buka 24 jam. Ditungguin. Ada petugas yang nungguin ganti-gantian. Itu kira-kira jam 11 malam. Ada orang mampir. Anak muda mampir, naik motor. Mau ngapain? Mau kencing. Habis kencing, mau naik motor lagi, dipanggil dulu. Mas, Pak, dari mana? Dari rumah kawan. Saya tahu dari mana gitu. Ini mau mana? Mau pulang? Terus sama bisa belum? Belum. Tapi rumah. Ya, di sini aja mendingan. Sholat dulu situ. Atau pertama bukan hanya di sholat, dia ajak kopi. Beli dulu Udah atas dia kopi. Kopi teh bersedia. Ayo ngopi dulu. Kopi. Sambil ngopi kan nggak ada orang ngopi satu gelas langsung belum gitu. Ngopi bagi dikit. Makanya dulu ada lagu lama. 50 buat bayar kopinya, 200 buat bayar ngobrolnya. Kalau dulu itu. Nah, berarti saya betul dong. Nah, itu dia ajak ngobrol begitu. Nggak sekedar dia numpang kencing. Akhirnya dia sholat dulu. Enakan
enakan sholat di sini, tapi di rumah tinggal tidur. Iya juga ya, sholat. Jangan diomelin, itu gimana sih? Memangnya masih WC umum, kencing doang. Gak usah ngomong begitu. Kalau, Ya begitulah memang dakwah. kalau kesal emang gitu. Kita pengurus belum dapat pelatihan manajemen itu. Iya. numpang berak aja. Iya. Ini kadang-kadang kesal. Ada orang Bandung itu WA ke saya, Pak Ustadz bagaimana ini? Masuk orang habis subuh ngobrol, habis maghrib ngobrol di masjid. Diajak ngaji pada nggak mau. Saya bilang aja, kalau begitu Bapak ikut ngobrol, Bapak arahkan ngobrolan. Obrolannya Arahkan ngobrolan. Emang dia sukanya ngobrol, ya Bapak temenin yang ngobrol. Omongin yang baik-baik. Pak, kemarin saya sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas. Itu khotibnya Ustaz Muhammad Anwar. Itu kemarin dia khutbah tentang ini. Dia omongin. Kalau dia kan sholatnya di sini. Oh, udah pindah. Jadi dia dapat tuh. Emang begitu kan kata Nabi, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Ngalir tidur. Iya, cuma yang gue mau ceritain kalau tadi gue tidur. Cerita apa? Baik, ada lagi? Ya. Kita masjid kami kan di pinggir jalan dah. Sering tuh ada musafir ya. Ya. Dia berkeluh kesah minta dana ongkos gitu. Sering gitu. Ada perempuan ya. Terus selalu nanya ke DKM. Sikap kita sebagai DKM juga harus selalu memberikan terus bagaimana gitu. Karena kita DKM sudah nggak ada di tempat kadang-kadang. Ya. Ya kalau kita nggak mau ngasih bilang aja di sini tidak ada dana buat musafir. Udah selesai. Nanti dia nggak minta lagi. Saya khutbah di Masjid Tanah Abang, Blok A, Pasar Tanah Abang Blok A, paling atas. Itu ketika saya datang, pengurusnya bilang, Pak Ustadz, ini mau ada orang mau masuk Islam. Bagaimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa, orang masuk Islam bagus, tapi jangan kasih apa-apa. Saya bilang begitu, jangan kasih uang. Emang kenapa Pak Ustadz? Ya itu kadang-kadang jadi alibi. Yang mau nyari uang, pura-pura masuk Islam, bukannya kita seuzon. Emang udah begitu, faktanya banyak. Ada itu gitu. Nah kalau dia memang mau masuk Islam, ngapain ke pasar Tanah Abang Blok A paling atas? Tahu-tahu gak dia ada di masjid, ada masjid di sini. Nah, oh begitu ya Ustaz? Iya. Ya kalau sekedar mau dikasih makan, gak apa-apa. Namanya makan. Nah, selesai sholat Jumat, saya mengislamkan. Saya bilang, saya kasih pengantar dulu. Saya kasih pengantar pesan-pesan, baru diislamkan. Maksudnya supaya dia jangan sekedar jadikan alibi. Karena kita kok tidak bisa membuktikan. Teman saya membuktikan. Ustadz khotib Sudah berapa dia kan khutbah di satu tempat, ada orang masuk Islam, dia Islamkan. Berapa Jumat kemudian dia khutbah di masjid lain, ada lagi orang masuk Islam lagi. Itu dia juga. Ini yang udah sebulan lalu masuk Islam, tiap Jumat masuk Islam ya. Kapur mulu. Nah, saya dulu khutbah di Masjid At-Taqwa Garuda GMM di kawasan Bandar. Saya
dari Papua. Ada apa Pak? Saya dari Papua mau minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Dia tunjukkan proposalnya. Jadi ngobrol-ngobrol gitu kan. Pak, saya punya buku, saya nulis banyak buku. Ini saya nanti titip bukunya, Bapak bawa pulang ke Papua sana buat perpustakaan. Udah tuh, selesai Jumatan pulang. Saya isi pengajian juga sebulan sekali di situ. 2 minggu kemudian saya ke situ lagi, giliran pengajian zuhur. Kata pengurus, Pak Ustadz, bukunya nggak jadi dikasih. Emang kenapa? Itu kan waktu dia minta sumbangan kan ada proposal. Proposal itu ada surat rekomendasi dari kantor perwakilan Papua di Jakarta. Ada nomor teleponnya. Kita telepon itu. Apa benar ini kantor perwakilan Papua di Jakarta? Iya benar. Apa benar pimpinannya namanya ini? Tanda tangannya kan ada di situ kan. Oh, dia udah pensiun 3 tahun yang lalu. Udah itu udah cukup bukti bahwa ini penipuan. Nyari sumbangan tetap. Itu kan digalang oleh pengurus masjid, bukan oleh orang itu. Terkumpul 8 juta Dari apa? dari jamaah. Terkumpul 8 juta dari jamaah. Terus sesudah selesai Jumatan itu gak dikasih uang itu, karena ditanya dulu, Pak, Bapak KTP-nya ada? Mau lihat KTP-nya dari fotokopi. Saya nggak bawa, ketinggalan. Kalau begitu nanti bawa Bapak kesini lagi, bawa KTP di fotokopi, kemudian nanti uangnya dikasih. Terserah Bapak bisanya kapan, tiap hari kerja. Sampai sekarang dia nggak balik lagi, akhirnya itu buku saya dikembalikan lagi. Ada kawan saya di Tasik, Ustadz, dia lagi ngebangun masjid. Saya bilang proposalnya kasih aja ke sana, nanti lewat saya. Akhirnya dipindah ke Tasik, jadi ke Papua. Kalau ke Papua nggak nyampe. Iya. Silakan Bu. Ya. Izin Bapak, maaf saya sendiri buat apa-apa ya Pak. Iya. Ya. Ini kan masjid kami kan ada kegiatan Sabtu Subuh Berkah. Jadi maksudnya untuk menarik jamaah supaya berlomba-lomba untuk sholat subuh di masjid. Kami menyediakan kayak kopi susu, jahe, terus kemudian bubur kacang hijau, roti supaya menarik Pak. Tapi setelah beberapa bulan jadi jamaahnya itu kan kami kasetan buat master service. Tahunya pulangnya tuh dipotongin Pak. Iya, dipotongin gitu. Maksud kami kan sering di situ sama membicarakan apalah agama atau bagaimana gitu. Sama juga, maksud akhirnya kita punya cara lagi nih supaya nggak cepet habis nih, karena banyak Pak yang dikantongin gitu. Jadi kok cepet habis nih, tahunya setelah disedikit itu banyak yang udah minum di situ, makan nanti kurangnya kantongin gitu. Terus akhirnya kami gimana caranya, kami jadikan satu di toples yang besar. Ya tetap aja Pak, dia ambil aqua yang kosong itu disimpan dulu Pak. Akhirnya sekarang kami cuma menyediakan kacang hijau aja sama teh. Jadi apakah kami termasuk pelit atau bagaimana solusinya? Repot juga. Ya, sambil pelan-pelan mental jamaah kita itu juga harus dibangun untuk suka memberi, bukan sukanya diberi. Betul. Memang ada istilah yang namanya Jumat Berkah misalnya. Ustaz, nanti ada Jumat Berkah. Kalau nggak ada makanannya nggak berkah dong di Jumat. Saya bilang begitu. Jadi persepsi
mestinya kalau cuma berkah itu makan. Nanti kalau nggak ada makanan, nggak berkah. Itu yang saya khawatirkan. Jadi kalau mau berbagi saja silahkan. Kalau mensiasati supaya ada tidak begitu orang, ya mungkin 1-2 orang ada begitu. Kalau enggak, ya sudah diseduh aja tinggal minum. Misalnya kopi bubuk yang di toples gitu, sudah diseduh di gelas, tinggal minum. 1-2 orang ada yang bawa botol, dia masukin ke dalam botol, itu kan 1-2 orang. Itu. Kalau model saset dikantongin. Kalau orang ngantongin satu, dia malah receh. Itu yang dibuat lagi. 1-2 begitu, itu lain soal. Misalnya kita menyediakan air minum, air galon, ada dispenser, lalu ada Gojek mampir sholat, habis sholat dia ambil botol kosong, dia ngisi, nggak apa-apa, sedekah air. Kalau perlu masjid punya filter air, produksi sendiri. Ada itu masjid punya filter air. Di Johar, saya khutbah di Johar, Masjid Al-Husaini di Johar Baru, ada pusat, ada filter air. Saya bilang ini menjual air isi ulang, enggak, ini buat dibagi. Siapa aja yang mau ambil. Jadi jamaah bawa galon isi, ada yang begitu. Kalau kita kurang ikhlas memang jadi enak itu orang. Ya, cukup. Waktunya cukup katanya. Yang mau ikut acara besok boleh, karena belum penuh ruangannya. Boleh. Ada infaknya 100.000. Dapat makan, dapat buku. Yang mau buku silakan di luar. Oh ya, ada kampus namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha di Ciputat. Ciputatnya di Jalan Legoso. Kampus itu ada jurusan manajemen, lalu dikembangkan menjadi ada jurusan manajemen masjid. Jadi S1, S2 manajemen masjid. Bayarnya 150.000 sebulan. S1, S2. Kalau S2 300.000. Itu baru mau dimulai bulan September. Saya diminta menjadi tim kurikulum. Jadi kalau ada anak muda mau dikuliahkan S1 manajemen masjid, silakan di sana. Begitu Pak. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang